Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menjalankan ibadah puasa sudah beberapa hari. Mudah-mudahan ibadah puasa kita yang telah kita jalankan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu bahwa puasa Ramadan ini kita lakukan hanya untuk Allah. Nah, Allah lah yang akan berikan penghargaan, pahala atau yang lainnya kepada pada umatnya, pada hambanya yang telah menjalankan. Tentunya kita juga berharap ibadah-ibadah yang lain di dalam Ramadan ini itu juga bagian daripada pahala yang sangat luar biasa, menjadi investasi kita di akhirat nanti. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ibadah-ibadah utama Ramadan selain puasa, selain kita sholat tarawih yang telah kita jalankan, selain kita membaca Quran, membaca artinya, terjemahannya, memahaminya, menghayatinya, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, minimal sebagai pengetahuan kita. Kemudian kita juga telah berlomba-lomba ya, memberikan sedekah, baik dalam bentuk materi seperti buka puasa atau yang lainnya. Insya Allah itu semuanya akan menjadi pahala, dan insya Allah sedekah kita untuk mereka-mereka yang berbuka puasa tidak mengurangi sedikit pun pahala untuk kita. Tentu ibadah sedekah lainnya bukan hanya itu, hanya bentuk-bentuk yang lain sebagai bentuk kesolehan sosial kita karena kita menjalankan ibadah Ramadan. Perlu diketahui, perlu saya ingatkan kembali kepada diri saya dan kita semuanya bahwa ibadah puasa adalah ibadah individual kita, ya. Sementara yang perlu kita aplikasikan ibadah individual itu adalah bagaimana kita mengaplikasikan nilai sosial kita atau ibadah sosial kita. Maka kita harus namanya peduli pada orang lain, yaitu bersedekah. Nah, sedekah tentu bisa sedekah tenaga, bisa tenaga pikiran, ilmu bagi seorang dosen, sebagai seorang guru. Tentu bagi mereka yang juga bersedekah dengan bentuk-bentuk keterampilan yang lainnya. Tentu kita itu insya Allah tidak mengurangi pahala sedikit pun. Allah tidak membeda-bedakan. Yang penting kita memberikan sedekah dalam bentuk apapun. Kemudian ibadah utama Ramadan yang keempat itu adalah kita berlomba-lomba untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, tentu kita tahu dalam surah Al-Qadar itu inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami Allah menurunkan Quran pada satu malam. Ya, itu malam Qadar ya. Jadi wa ma adraka ma lailatul qadar, ya, tahu kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Ya, Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu kita konversi dengan 12 bulan per tahun. Jadi kurang lebih 83 tahun lebih ya nilai pahalanya. Ya Allah beri kepada kita, sementara umur kita mungkin nggak sampai segitu ya. Dan mudah-mudahan bisa sampai bahkan mungkin lebih. Nah, karena ini merupakan penghargaan dari Allah, di mana para malaikat tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, di mana kita tahu bahwa
pada malam itu para malaikat turun di muka bumi ini atas perintah Tuhannya. Untuk apa? Untuk mengatur rezeki. Nah, jadi karena malam Lailatul Qadar malam ketetapan. Jadi Allah menetapkan rezeki umat manusia. Makanya pada malam hari itu, malam Lailatul Qadar itu malaikat jumlah sangat banyak itu turun di muka bumi, bahkan bumi sempit sekali, ya. Saking banyaknya malaikat itu untuk mengatur segala urusan manusia. Nah, kita bersyukur. Kita bersyukur sekali beberapa tahun terakhir ini kita melihat generasi muda itu sangat antusias sekali menunggu Lailatul Qadar itu sendiri. Nah, tentu dalam hadis sahih ya memang Lailatul Qadar itu turun pada malam-malam ganjil, terutama pada 20 malam terakhir, 21, 23, 25, 27 dan 29. Tetapi dalam keterangan tersebut itu Allah nggak pastikan malam-malam ganjil itu turun. Nah, kalau mau dapat ya sederhana. Dari awal Ramadan, 1 Ramadan sampai 30 Ramadan kita tunggu. Ya walaupun tidak maksimal semalam suntuk setiap malam, karena kita juga butuh kerja pada siang harinya. Ya minimal kita tunggu Lailatul Qadar itu dengan niat itikaf setiap memasuki masjid, sholat isya maghribnya, sholat isyanya, kemudian sholat tarawihnya, kemudian tadarus, jam 11 malam kita pulang, ya. Kemudian istirahat, kemudian subuh kita datang lagi ke masjid atau ke surau, kita niatkan itikaf, insya Allah kita mendapatkan nilai-nilai itikaf, walaupun nilai itikafnya mungkin tidak 100%, tentu beda bagi mereka yang menunggu semalam suntuk, ya, kalau dapat. Tetapi minimal kita dapat. Nah, minimal kita dapat Lailatul Qadar itu karena nilainya luar biasa, 83 tahun lebih. Jadi Allah menetapkan rezeki umat manusia melalui perantara malaikat turun ke bumi ini pada malam itu. Jadi salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi kesejahteraan, keselamatan ya itu sampai terbit fajar, yaitu subuh. Nah, maka rugi kalau kita nggak subuh berjamaah, ya rugi. Maka kita tunggu, insya Allah kita mendapat walaupun mungkin tidak 100%. Nah, itulah Allah memberikan ketetapan rezekinya kepada umat manusia, tergantung kemampuan kita, ya, kemampuan kita. Nah, kalau kita kan rezeki jiwa dan raga, ya, jiwa dan raga bisa fisik, bisa materi, bisa juga hidayah, kemantapan iman. Itu yang kita utamakan karena kita berharap mati nanti dalam keadaan husnul khotimah, ya. Saya kira itu mari kita berlomba-lomba. Jangan sampai kita hanya beranggapan hanya 10 hari terakhir, itu boleh-boleh saja, tapi mari kita setiap malam kita tunggu minimal bisa sholat tarawih, sholat isya, ya, kemudian sholat subuh berjamaah. Kemudian terakhir, biasanya 10 hari terakhir, mak-mak, ibu-ibu itu sibuk dengan buat kue. Nah, jika sibuk buat kue, bagaimana caranya? Ya, mari kita sambil membuat kue kita tetap berzikir pada Allah. Ya, hati kita, lisan kita berzikir, ya, sambil ngocok-ngocok kue kita mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, lisan kita, ya, enggak usah keras-keras, enggak apa-apa, yang penting mendengar, minimal dengar di telinga kita masing-masing. Nah, itu salah satu bentuk zikir kita sambil menunggu Lailatul Qadar daripada ngembun-ngembun nonton bola tidak karuan. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita berharap dan berdoa semoga kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadar minimal sholat subuh berjamaah. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.